Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sekarang tanggal 29 Rajab dan besok ataupun lusa mungkin masuk di bulan Sya'ban, maka pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang menyongsong bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Apa yang harus dilakukan dari amal-amal saleh kita di bulan Sya'ban? Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Sya'ban adalah bulan yang menjadi muqaddimah bulan Ramadan. Seorang muslim apabila masuk di bulan Sya'ban, maka kerinduan untuk berjumpa dengan Ramadan itu semakin menguat. Seperti seseorang yang datang jauh dari safar, kemudian ditunggu oleh orang yang dicintainya di rumahnya. Tentu dalam perjalanan menuju rumah itu sangat merindukan, ingin segera sampai. Begitulah orang-orang yang beriman kalau datang bulan Sya'ban, maka mereka sangat merindukan segera berjumpa dengan Ramadan. Makanya para ulama senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala 6 bulan sebelum Ramadan mereka ingin berjumpa dengan Ramadan. Dan kalau sudah lewat Ramadan, 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar seluruh ibadah di bulan Ramadan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di masyarakat juga sering kita mendengar doa Allahumma barik fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang ketika masuk Ramadan tidak sempat ketemu di bulan Ramadan karena meninggal sebelum datang bulan Ramadan. Makanya kita berharap dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menjumpai Ramadan di tahun ini. Karena bagaimanapun dahulu di zaman Nabi SAW ada 2 orang bersahabat atau sama-sama bersaudara. Yang satu mati syahid, meninggal dalam peperangan, tapi yang satu meninggal 1 tahun setelahnya, dan 1 tahun setelahnya tepat di bulan Ramadan. Kemudian ada seorang sahabat bermimpi bahwa yang meninggal 1 tahun setelahnya dan melewati Ramadan justru masuk surga duluan dibandingkan orang yang mati syahid. Hal itu ditanyakan kepada Nabi SAW, kok bisa? Bukankah orang yang mati syahid masuk surga direct tanpa hisab dan adab? Artinya orang yang mati syahid itu pasti masuk surga.
Karena kalau meninggal dia tidak akan dihisab, tidak akan diadab. Tapi kenapa orang yang tidak mati syahid namun mendapatkan 1 tahun setelahnya dan mendapatkan Ramadan, justru dia lebih dulu masuk surga? Maka Nabi SAW menjelaskan, karena orang yang mendapatkan Ramadan dia akan banyak mendapatkan pahala melebihi orang yang mati syahid. Makanya seorang muslim harus berangan-angan dan bercita-cita jangan sampai kemudian usia kita tidak sampai ke Ramadan, apalagi tinggal selangkah lagi. Makanya bulan Sya'ban ini bulan yang sangat istimewa, walaupun sebenarnya secara bulan memang tidak ada istimewanya. Karena kita tahu bahwa dalam Islam bulan yang istimewa itu cuma 5. Pertama Ramadan dan itu pemimpinnya. Dan yang 4-nya disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan hurum, dan Sya'ban tidak termasuk di dalamnya. Karena bulan-bulan hurum itu dimulai daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab saja. Hari ini, maksudnya bulan ini termasuk bulan hurum. Tapi Sya'ban itu tidak termasuk bulan hurum. Meski secara bulan Sya'ban ini bukan termasuk bulan hurum, akan tetapi di bulan ini ada peristiwa besar, peristiwa yang sangat membahayakan bagi umur kita. Peristiwa apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Raf'ul amal. Di bulan ini amalan-amalan kita diangkat ke langit. Jadi amalan 1 tahun dari Ramadan kemarin, tahun kemarin, sampai Sya'ban besok, maka amalan 1 tahun itu akan dirangkum, kemudian diangkat ke langit dan dipertontonkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa setahun ini solat yang sudah kita lakukan? Berapa zakat dan sedekah yang pernah kita infakkan? Berapa banyak solat malam yang kita sudah lakukan? Berapa banyak ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan? Berapa zikir, berapa silaturahim, berapa birrul walidain? Sebutkan dari seluruh amal hati, badan dan lisan. Itu akan dikumpulkan di bulan Sya'ban, kemudian catatannya akan dinaikkan dan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kalau dalam catatan kita ini penuh dengan istighfar. Nabi mengatakan, tuba liman fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang memenuhi catatan-catatannya dengan memperbanyak istighfar. Maka penuhilah amalan-amalan saleh ini sebelum amalan kita diangkat dan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW banyak sekali melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan yang lainnya. Jadi Nabi itu tidak pernah memperbanyak puasa sunnah hampir 1 bulan setiap hari kecuali di bulan Sya'ban. Kalau Ramadan jelas itu kan puasa wajib 1 bulan. Saya cerita puasa sunnah. Kata Usamah ibn Zaid ketika ditanya atau bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa engkau memperbanyak puasa hampir 1 bulan di bulan Sya'ban itu? Maka jawaban Nabi SAW mengatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab wa Sya'ban. Kata Nabi SAW, karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia, karena terjepit di antara 2 bulan mulia. Bulan setelahnya Ramadan, dan itu bulan yang paling mulia. Bulan sebelumnya Rajab, dan itu juga bulan hurum, bulan mulia. Sementara secara keutamaan Sya'ban itu tidak mempunyai keutamaan, sehingga dilalaikan oleh manusia. Dan itu dilihat dari kelalaian manusia di bulan Sya'ban.
Di antara mereka yang mikir Ramadan, justru di bulan Sya'ban mereka menghabiskan waktu-waktu hanya untuk memperkeras kerja mereka, menabung uang sebanyak-banyaknya supaya ketika Ramadan nyantai. Ada juga yang kemudian di bulan Sya'ban ini justru karena menyambut Ramadan sibuk mengecat rumah, renovasi dan begitu seterusnya. Justru di bulan yang dilalaikan manusia itu, kalau seandainya kita habiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaedahnya adalah ketika kita ingat Allah di saat manusia lalai, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pahala lebih kepada kita. Contoh sederhana, salat duha. Salat duha ini adalah disyariatkan saat manusia sedang lalai. Kenapa lalai? Karena biasanya manusia mulai jam 6 sudah bangun, kemudian mandi, kemudian menggunakan pakaian bersih, kemudian berangkat ke tempat pekerjaannya, ramai di jalan-jalan, kemudian sampai di tempat kerja mereka sibuk kerja sampai zuhur, baru kemudian mereka istirahat. Ya, yang punya sawah ke sawah, yang punya kantor ke kantor, yang punya pasar ke pasar, yang bekerja di jalan ya di jalan, yang bekerja di bangunan ya di bangunan. Hampir dari pagi sampai zuhur itu waktu di mana manusia dilalaikan dengan dunia. Lah ketika manusia lalai dengan dunia, sibuk mencari maisha dan pekerjaan serta uang yang dicarinya, tiba-tiba kita keluar dari kesibukan manusia, kemudian kita melaksanakan solat duha. Maka solat duha itu adalah solat yang sangat-sangat istimewa. Kenapa? Karena dilakukan di tengah-tengah kelalaian manusia. Makanya duha itu solat terbaik di siang hari dari solat-solat sunnah setelah solat wajib. Ataupun tahajud di malam hari. Orang di malam hari itu kebanyakan tidur. Jarang orang begadang, ada satu dua yang bergadang, tapi umumnya manusia di malam hari tidur. Tiba-tiba di saat nyenyaknya manusia tidur, di saat enak-enaknya manusia tidur, kita pula bangun. Kemudian kita bermunajat dengan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang dilakukan saat manusia lalai karena terlelap tidur, maka ibadah itu sangat istimewa. Makanya tahajud itu solat terbaik setelah solat wajib. Maka begitu juga ibadah apapun yang dilakukan di bulan Sya'ban, walaupun secara bulan tidak ada istimewanya, dia bukan Ramadan juga bukan Hurum, tapi karena kejepit di antara dua bulan yang sangat istimewa dan manusia banyak melalaikannya, kalau kita gunakan untuk beribadah di bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa dan yang lainnya, maka nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana uridu an arfa amali wa ana saimun, dan saya berkehendak ketika amalan-amalanku diangkat di bulan Sya'ban, posisi saya sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu bulan Sya'ban itu amalan kita setiap detiknya diangkat. Karena amalan diangkat itu, catatan amalan kita diangkat itu kan di 4 tempat. Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada yang bersifat tahunan, ada juga yang bersifat keseluruhan. Adapun yang bersifat harian, amalan kita diangkat di 2 waktu. Pertama waktu subuh dan yang kedua waktu asar. Adapun waktu subuh itu mengangkat amalan kita di malam hari. Di malam hari ngapain aja kita itu? Salat malam lekah kita, berzikirkah kita, baca Qurankah kita, sedekahkah kita? Di malam hari dicatat. Kemudian setelah sampai waktu fajar, maka amalan kita di malam hari catatannya sudah dikantongi malaikat, kemudian diangkat di waktu fajar. Kemudian datang malaikat pencatat di siang hari. Di siang hari kita apa saja yang kita lakukan dari ibadah? Apakah di siang hari kita silaturahim? Apakah di siang hari kita
datang mengunjungi orang sakit, apakah di siang hari kita puasa, apakah di siang hari kita ini memberi makan fakir miskin, atau mengikuti jenazah, atau apalah amalan soleh yang lainnya, nanti dikumpulkan sampai waktu asar. Di waktu asarlah ketika manusia sedang sholat, maka amalan kita diangkat oleh para malaikat untuk dihadapkan kepada Allah. Itu namanya pengangkatan harian. Ada yang sifatnya pekanan, dan itu setiap hari Senin dan Kamis. Makanya ada puasa Senin Kamis, karena 2 hari ini, Senin ataupun Kamis, di mana amal 1 pekan kita akan dikumpulkan kemudian diangkat ke langit. Kemudian ada yang bersifat tahunan, di mana amal 1 tahun dikumpulkan jadi 1 catatan, kemudian diangkat ke langit di bulan Sya'ban. Makanya Rasul mengatakan, dan saya ingin ketika amalanku diangkat, kata Rasul, saya sedang berpuasa. Makanya Rasul setiap hari berpuasa. Boleh puasa setiap hari di bulan Sya'ban, dari tanggal 1 Sya'ban sampai akhir Sya'ban, tapi jangan disamakan dengan Ramadan. Kalau Ramadan kan full 1 bulan, tapi berhentilah di tanggal 27 Sya'ban. Karena tanggal 8 dan tanggal 9 menjelang Ramadan disebut hari yang diragukan. Nabi SAW mengatakan, barang siapa berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Nabi SAW. Jadi kalaupun ingin puasa setiap hari di bulan Sya'ban, maka puasalah sampai tanggal 27 saja. Jangan dihabiskan, jangan menyerupai puasa wajib. Kalau yang ingin berpuasa, terutama ibu-ibu yang punya hutang Ramadan, ini kesempatan untuk mengqadha Ramadan. Yang punya hutang Ramadan, ini kesempatan untuk mengqadha Ramadan. Ataupun bagi yang tidak pernah puasa sebelumnya, untuk melatih rasa lapar perut kita di bulan Ramadan, latihlah di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Sya'ban kita melatih puasa Senin, Kamis, Daud dan yang semacamnya, maka masuk Ramadan kita sudah ada persiapan perut kita dengan puasa sebulan. Karena Nabi SAW berpuasa hampir 1 bulan di bulan Sya'ban, puasa sunnah. Alasannya cuma 1, karena ketika amalanku diangkat, kata Rasul, aku sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, kita akan membahas beberapa poin di bulan Sya'ban ini. Poin pertama yang harus kita lakukan, bicara soal al-iktsar minas saumi fi Sya'ban. Pertama, anjuran memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana ahabbus syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak bulan yang berlalu dalam setahun itu, yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bulan di mana Rasul berpuasa yang dilanjutkan puasanya sampai Ramadan. Artinya bulan yang dilanjutkan setelahnya Ramadan berarti sebelumnya Sya'ban. Berarti Sya'ban itu adalah bulan yang sangat dicintai Rasul untuk berpuasa di dalamnya, puasa sunnah. Maka ini disebutkan dalam hadis tadi, Usama ibn Zaid ketika ditanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa hampir 1 bulan, maksudnya puasa sunnah, seperti kau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, karena bulan itu dilalaikan manusia, dan saya ingin ketika amalanku diangkat saya sedang berpuasa. Maka yang pertama, perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, raf'ul a'mal ilallah. Bahwa bulan Sya'ban ada peristiwa besar pengangkatan amalan kita di sisi Allah. Karena bulan Sya'ban adalah bulan pengangkatan amalan kita di sisi Allah, maka perbanyak amal saleh di bulan Sya'ban ini, supaya saat diangkat hari ini, detik ini, menit ini, jam ini, hari ini di bulan Sya'ban, maka kita sedang beramal saleh.
dan Allah sedang melihatnya. Karena mumpung kita ini masih bisa beramal. Kalau seandainya kita sudah meninggal, maka catatan amalan yang keempat yang tadi saya sebutkan, ada harian, ada pekanan, ada tahunan, ada secara keseluruhan. Itu kapan? Saat meninggal dunia. Saat meninggal dunia, maka seluruh catatan kita akan dinaikkan. Kalau dia ruhnya seorang mukmin, maka akan dibukakan pintu langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Sampai akhirnya ruh ini diperjumpakan dengan Allah. Kemudian amal solehnya, catatannya ngikuti di bawahnya sambil diangkat ke langit. Ketika berjumpa dengan Allah, maka malaikat pembawa ruhnya seorang mukmin dikatakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya ke bumi, tapi biarlah catatan amalnya diangkat sampai ke tempat yang paling tinggi di sorga. Dan itu akhir pengangkatan catatan manusia di dunia dengan adanya kematiannya. Artinya kalau kita ini masih hidup dan bulan Sya'ban ini kita tidak tahu apakah ini bulan akhir daripada bulan usia kita, maka ini kesempatan untuk memperbanyak amal saleh. Mudah-mudahan saat diangkat amal kita ini, mungkin sebagian kita sedang puasa, mungkin sebagian kita sedang solat, mungkin sebagian kita sedang sedekah, mungkin sebagian kita sedang silaturahim, mungkin sedang birrul walidain, sedang berzikir, dan begitu seterusnya. Dan itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ihya'u mawasimil ghaflah. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita menghidupkan bulan yang dilalaikan manusia. Manusia enggak peduli dengan Sya'ban karena ingatnya Ramadan saja. Sebentar lagi Ramadan nih, saya harus sibuk renovasi rumah, nanti Ramadan enggak sempat. Nanti Ramadan puasa, sibuk mencari uang biar nanti Ramadan lebih banyak istirahatnya. Sibuk mencari dunia, nanti Ramadan lebih tenang lagi etika, baca Quran dan lainnya. Ada orang yang menyibukkan mengejar dunia di bulan Sya'ban hanya gara-gara alasan untuk Ramadan. Padahal Sya'ban secara bulan memang tidak ada keutamaan, tapi ini bulan yang dilalaikan manusia. Maka musim-musim yang dilalaikan manusia jangan sampai kemudian kita terbuai dengan kelalaian manusia. Biarkan manusia lalai di bulan Sya'ban, kita jangan lalai. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bulan Sya'ban adalah bulan Syahrul Qurra. Sebagian ulama mengatakan Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Quran. Makanya dahulu para ulama salaf di zaman dahulu, kalau datang bulan Sya'ban, contoh umpamanya Imam Anas ibn Malik, sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanal muslimun idza dakhala Sya'ban. Dahulu, kata Anas, maksudnya para sahabat, apabila masuk di bulan Sya'ban, akabbu alal masahif faqara'ahu. Maka kebanyakan mereka kemudian membuka mushaf-mushaf mereka. Walaupun mereka hafal Quran, mereka tetap memegang mushaf-mushaf mereka. Kemudian mereka membaca Al-Quran selama bulan Sya'ban. Wa akhraju zakata amwalihim. Dan kebanyakan mereka di bulan Sya'ban banyak yang mengeluarkan zakat-zakat mereka. Jadi banyak para sahabat dulu, kalau zakat wajib, maksudnya zakat wajib itu, mereka menunggu bulan Sya'ban sebagai batasan haulnya. Kalau sudah sampai nisab dan haulnya itu di bulan Sya'ban, maka mereka mengeluarkan zakat-zakat mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan juga disebutkan bahwa sebagian para ulama salaf kalau datang bulan Sya'ban, maka mereka pun menutup toko-toko mereka. Artinya apa? Bisnis-bisnis mereka dihentikan. Faqara'ul Quran, dan mereka memilih membaca Al-Quran. Lihat bagaimana sampai orang dulu itu kalau datang bulan Sya'ban, sudah mereka juga sudah layaknya sudah masuk Ramadan, sudah tidak mau disibukkan dengan dunia. Itulah orang dulu, karena orang dulu kan memang mengejar akhirat bukan dunia. Kalau kita jangan lagi Sya'ban, sebelum masuk Ramadan, otak kita saja sudah pikirannya itu bisnis di bulan Ramadan. Ini jualan apa sih di bulan Ramadan ini? Ini di bulan Ramadan kira-kira bisnis apa yang pantas ini?
Bisnis bukaan kah, bisnis pakaian baru kah, ada orang yang berfikir bukan bagaimana Ramadan, dia sudah schedule dari sekarang. Bicara soal puasa, bicara sekian juz akan dihatamkan, sekian juz ketika sholat tarawih ikut di masjid mana. Tidak ada cerita itu. Padahal orang-orang salaf itu jangankan masuk Ramadan, Sya'ban saja mereka sudah menutup toko-toko mereka. Artinya mereka sudah siapkan 1 tahun penuh tuh untuk di bulan Sya'ban dan Ramadan, sehingga mereka tidak disibukkan dengan dunia. Itulah bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Termasuk juga di bulan Sya'ban, salamatus sadri. Ini bulan di mana hati kita harus dibersihkan. Jangan sampai kemudian di bulan Ramadan hati kita kotor. Kalau mau membersihkan hati, bersihkan dari sekarang. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi mengatakan, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musakhin. Apa kata Rasul? Sesungguhnya Allah di pertengahan Sya'ban akan memandang hamba-hambanya. Kemudian fayaghfiru li jami'i, maka Allah akan mengampuni, li jami'i atau fayughfaru, maka akan diampuni, li jami'i khalqihi, seluruh dosa makhluknya, illa, kecuali li musyrikin aw musakhin, orang musyrik dan orang yang dalam hatinya penuh dengan permusuhan dengan saudaranya. Jadi dari sini kita tahu bahwa ada 2 kelompok di bulan Sya'ban itu amalannya tidak diangkat. Maka jangan sampai di antara kita amalan kita tidak diangkat di bulan Sya'ban, ikhwan. Rugi kalau seandainya 1 tahun tidak terangkat-angkat sehingga Allah tidak pernah melihatnya, walaupun Allah tahu isinya. Tapi dengan diangkatnya amal kebaikan, Allah melihatnya, itu sebuah kebanggaan bagi kita. Itu masalahnya. Rupanya di dunia ini ada orang yang bertahun-tahun catatannya enggak diangkat-angkat. Siapa mereka? 2 kelompok kata Rasul. Pertama orang musyrik, dan yang kedua musakhin, orang yang selalu menanamkan kebencian, kedengkian, hasad, dendam kepada saudaranya. Maka ini waktu di mana kita membersihkan hati supaya masuk Ramadan betul-betul bersih hatinya. Kemudian yang keenam, al-haya'u minallah. Al-haya'u minallah. Rasa malu itu adalah anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW mengatakan, fa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim, dan saya cinta kalau seketika amalanku diangkat saya sedang berpuasa. Menunjukkan apa? Rasa malunya Nabi SAW. Jangan sampai di bulan diangkatnya amalan dia tidak berbuat apa-apa. Dia malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut akhlak Nabi SAW ditiru oleh kita, agar kita jangan sampai tidak memiliki rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan amalan kita diangkat. Masa kita tidak malu kalau amalan kita sedikit? Masa kita tidak malu kalau amalan kita tidak banyak, kalau amalan kita asal-asalan? Mungkin 1 tahun banyaklah kita yang diremehkan dari Ramadan kemarin sampai Rajab tahun ini. Mungkin banyak amalan yang kita tinggalkan, banyak sholat sunnah yang kita tinggalkan, banyak sedekah yang kita tinggalkan, banyak zikir yang kita tinggalkan. Ini mumpung masuk bulan Sya'ban, lah catatan-catatan kebaikan kita penuhi, karena 1 bulan amalan kita ini 24 jam selama 1 bulan akan diangkat setiap hari, supaya sahifah kita ini penuh dengan amalan. Kalaupun qadar Allah setelah Sya'ban ini meninggal atau setelah Ramadan meninggal, maka adalah tabungan kita yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah selama 1 bulan Sya'ban, kita penuhi dengan catatan-catatannya. Contoh dengan istighfar, karena Rasul mengatakan beruntunglah orang yang dipenuhi catatannya dengan istighfar yang banyak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang nomor 7, at-tahni'atu qabla Ramadan. Sya'ban adalah persiapan untuk menjambut bulan Ramadan. Maka disebutkan oleh para ulama,
bahwa ar-Rajabu syahru zar'in wa Sya'banu syahru syakin wa Ramadhanu syahru qatfin. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan mengairi, Ramadan bulan hanya memetik hasil. Kalau di bulan Sya'ban ini kita tidak mengairi ibadah-ibadah itu, memupuk ibadah-ibadah itu dengan baik, maka di bulan Ramadan dipastikan kualitas ibadah kita tidak baik. Maka seorang muslim yang cerdas, dia harus berfikir bahwa apa sih rutinitas di bulan Ramadan itu? Oh puasa, oh qiyamul lail, oh baca Quran, oh sedekah umpamanya kan. Maka ibadah-ibadah rutinitas itu sudah kita mulai di bulan Sya'ban. Ibaratnya kalau olahraga itu ada pemanasannya. Petinju saja ada pemanasannya. Orang bulu tangkis juga ada pemanasannya. Orang sepak bola saja ada pemanasannya. Maka ibadah inti juga ada pemanasannya. Sebelum kita masuk kepada ibadah yang wajib dari puasa Ramadan, biasakan puasa yang sunnah, supaya ketika masuk Ramadan sudah tidak berat lagi kita musuhnya. Ketika di bulan Ramadan kita ini mau menghatamkan Al-Quran sekian juz, kalau Quran itu tidak dibaca sebelumnya di bulan Sya'ban atau bulan Rajab sekarang, boleh jadi selancar-lancarnya orang baca Quran, kalau 1 tahun tidak baca Quran, tiba-tiba datang awal Ramadan baca Quran, saya pastikan tidak akan lancar. Tidak akan lancar. Karena orang lancar membaca Quran itu karena dibaca setiap hari. Lalu kalau tidak lancar, macam mana target menghatamkan Quran di bulan Ramadan? Yang lebih parah lagi, ada orang yang tidak mau baca Quran di bulan Quran. Ramadan itu bulan Quran, tapi ada manusia yang tidak mau baca Quran di bulan Ramadan. Kan aneh kalau seandainya bulan Quran tapi tidak mau baca Quran. Kalau dia tidak membaca Quran di bulan Quran, saya yakin di bulan yang bukan bulan Quran, dia tidak akan pernah membaca Quran tuh. Begitu juga solat malam. Kalau kita biasakan solat malam di bulan-bulan sebelum Ramadan, Rajab ataupun Sya'ban, terbiasa berdiri maksudnya kan, terbiasa lama. Ketika masuk Ramadan, imam 1 juz saja dia bisa tahan. Kalaupun imamnya terlalu pendek, mungkin kita bisa tegur, karena sudah terbiasa solat malam kita ini. Orang yang terbiasa solat malam, kemudian dia ikut tarawih, walaupun 1 juz ringan bagi dia. Tapi orang yang tidak pernah melaksanakan qiyamul lail, sekali masuk ke salat tarawih 1 juz dibaca imam, besoknya enggak datang lagi. Keliling masjid mana yang paling cepat itu yang dia pasti akan masuki. Atau tidak mau sama sekali tarawih dia. Malas masjid dekat ini 1 juz katanya. Bagus saya salat sendiri. Ada yang enggak mau tarawih akhirnya kan. Itulah kadang-kadang orang kalau sudah tidak terbiasa ibadah, ibarat burung liar dimasukkan ke kandang, maunya keluar saja dia, karena tidak terbiasa di kandang. Lain dengan ikan, walaupun loncat dimasukkan ke dalam akuarium, tenang dia, karena di situ dia tempatnya. Begitulah orang-orang yang dipenuhi dengan iman, dia akan tenang di bulan Ramadan dengan ibadahnya. Tapi orang-orang yang di bulan Sya'ban sudah tidak dipenuhi iman, maunya cepat kapan Ramadan selesai, kapan Lebaran, kapan Idul Fitri, dan begitu seterusnya. Maka ini juga diantaranya yang nomor 7, bahwa Sya'ban adalah tahni'atu qabla Ramadan, persiapan sebelum Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang selanjutnya adalah jahid nafsak. Kalau begitu, sungguh-sungguhlah di dalam memakmurkan bulan Sya'ban demi Ramadan. Dan yang terakhir, iyyaka wa taswif. Jangan hanya angan-angan saja ingin baca Quran tapi tak baca-baca. Ingin solat malam tapi tak bangun-bangun. Ingin taubat tapi tak taubat-taubat. Jangan hanya lagunya akan saja, tapi langsung eksekusi di tempat. Hari ini ingin taubat, ya taubat hari ini. Jangan nunggu Ramadan. Karena ada orang yang mengatakan, kenapa kamu tak taubat sekarang? Kadong, nunggu Ramadan lah. Nah, ada orang begitu tuh. Kenapa kamu tidak minta maaf, nantilah nunggu Idul Fitri? Iya, kalau sampai Idul Fitri dia hidup, kalau tak dia tak minta maaf selamanya. Iya, kalau usia dia sampai masuk Ramadan, kalau enggak masuk Ramadan, macam mana dia meminta ampun? Lah makanya jangan suka mentaswib, mengatakan
akan dan akan, nanti dan nanti. Kalimat akan dan nanti ini melemahkan ibadah dan mendekatkan diri kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara poin-poin yang penting di bulan Sya'ban ini. Tetapi bulan Sya'ban saya katakan dari awal, sekalipun dia bulan yang tidak ada keistimewaan secara zatnya, tapi bulan ini juga adalah bulan yang banyak sejarah. Sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Apa saja sejarah di zaman Nabi SAW yang terjadi di bulan Sya'ban ini? Pertama, menikahnya Nabi SAW dengan Hafsah. Dan Hafsah itu adalah putri daripada Umar ibn Khattab. Jadi Umar itu ya besanan dengan Nabi SAW karena putrinya menikah dengan Nabi. Jadi kedudukannya mertua Nabi sekaligus sahabat Nabi SAW. Dan pernikahan Rasul dengan Hafsah itu terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, muqaddimah perang Badar. Muqaddimah perang Badar terjadi di bulan Sya'ban, karena Badar kan terjadi di bulan Ramadan tanggal 17. Bulan Sya'ban ini adalah Badar kecil. Badar besarnya itu terjadi di bulan Ramadan. Maksud Badar kecil itu artinya persiapan Nabi untuk mengambil dagangan kafilah Abi Sufyan yang dibawa dari Sam menuju Mekah. Rasul ingin mengambilnya, bukan merampok, ingin mengambil. Kenapa Rasul ingin mengambil? Dalam rangka mengambil hak, karena ketika dia dan para sahabat diusir dari Mekah, rumah mereka, harta mereka, kebun mereka, bisnis mereka diambil paksa oleh kafir Quraisy. Sehingga mereka itu ketika hijrah enggak bawa apa-apa, hanya pakaian yang melekat di badan saja. Makanya ketika mendengar ada satu kafilah dagang besar yang dipimpin Abi Sufyan membawa dagangan orang Mekah, maka Rasul dan para sahabat ingin mengambilnya, terutama orang Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah pada Abu Jahal, bahwa dia dihadang oleh Rasul dan 300 pasukannya. Maka Abu Jahal datang membawa 1000 pasukan. Kemudian terjadilah pertempuran yang 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Tapi meskipun demikian, Nabi SAW menang dalam perang Badar ini, bahkan membunuh Fir'aunnya umat ini, si Abu Jahal, dan berhasil membantai 70 orang-orang kafir musyrik dan menawan 70 tawanan orang-orang musyrik. Jadi 70 dibantai, 70 ditawan. Lebihnya mereka pulang ke Mekah mengalami kerugian. Dan di pihak kaum muslimin tidak banyak yang mati jiwa, artinya banyak yang selamat. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban, ya. Kemudian yang ketiga, kejadian yang ketiga adalah perang Bani Mustalik atau disebut dengan Muraisi'. Perang Bani Mustalik, di mana perang Bani Mustalik ini disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena dia menyaksikan peperangan ini di mana Nabi SAW menyerbu Bani Mustalik, kemudian menawan Juwairiyah. Belakangan Juwairiyah akhirnya dinikahi Nabi SAW. Maharnya pembebasan seluruh orang-orang Bani Mustalik. Akhirnya mereka semua masuk Islam. Penyerangan Bani Mustalik itu terjadi atau disebut perang Muraisi, terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian yang keempat, pernikahan Nabi SAW dengan Juwairiyah. Kalau pertama tadi pernikahan Rasul dengan Hafsah, maka yang kedua pernikahan Nabi SAW dengan Juwairiyah itu pun terjadi di bulan Sya'ban. Termasuk juga Sariyatu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an ila diyari Bani Kalbin Dauma. Pasukan khusus yang dipimpin Abdurrahman ibn Auf ketika menyerbu Bani Kalb, itu juga di bulan Sya'ban. Termasuk Nabi SAW juga mengirim pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Bani Sa'ad ibn Bakar. Kemudian juga Rasul mengirim pasukan khusus Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ke daerah Turbah. Itu pun terjadi di bulan Sya'ban. Termasuk juga Rasul mengirim Abu Bakar dengan pasukan khususnya ke Najd. Itu juga di bulan Sya'ban. Termasuk juga kedatangan Adi bin Hatim At-Tai
kemudian mengislamkan dirinya, yang tadinya Nasrani akhirnya masuk Islam dan menjadi sahabat yang sangat berjasa dalam Islam. Itu pun terjadi di bulan Sya'ban. Jadi banyak kalau kita mengupas tentang sejarah-sejarah di bulan Sya'ban. Intinya bahwa bulan Sya'ban ini perbanyak amal saleh, terutama amalan-amalan yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti baca Quran, berpuasa, tahajud, sedekah dan yang semacamnya. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan tentang kajian kita menyambut bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.